Heho Pop Gengs. Beberapa minggu belakangan istilah flexing menjadi viral. Flexing atau pamer kekayaan demi eksistensi memang makin marak dilakukan para influencer di media sosial. Padahal di dunia nyata ada banyak hati yang terluka saat melihatnya. Kalau lihat konten flexing, rasanya memang jadi pengen teriak, betapa tidak adilnya hidup ini. Apalagi selama pandemi COVID-19 jumlah rakyat miskin di Indonesia bertambah hingga 2,76 juta jiwa. Yang artinya masih ada jutaan penduduk yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, seperti makanan sehari-hari. Lantas, kabupaten dan kota mana saja yang jumlah penduduknya tertinggi di Indonesia? Kita mulai dari bagian barat Indonesia dulu nih. Dari total 154 kabupaten dan kota yang ada di Pulau Sumatera, Kabupaten Nias Barat lah yang memiliki penduduk miskin terbanyak. Persentase penduduk miskin di kabupaten yang terletak di Sumatera Utara ini mencapai 26,42% dari jumlah penduduknya. Padahal dulunya, wilayah Nias ini adalah salah satu wilayah yang meski kecil, tapi paling susah ditaklukkan oleh Belanda. Hal itu karena penduduk Nias memang benar-benar bertarung habis-habisan melawan Belanda kala itu. Jika para leluhur yang bertarung itu tahu jika ternyata saat ini wilayahnya justru ditaklukkan kemiskinan, pasti mereka kecewa banget. Namun pemerintah kabupaten yang menjadi asal tradisi Hombo Batu ini mengatakan faktor penyebab angka kemiskinan di kabupaten ini tidak bisa ditekan akibat adanya penyebaran COVID-19. Soalnya, pandemi ini memang benar-benar berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan menghambat pembangunan infrastruktur. Juga mungkin karena Kabupaten Nias Barat ini adalah kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Nias di tahun 2008 lalu. Jadi, memang masih butuh waktu yang panjang untuk berkembang. Dari Pulau Sumatera, mari kita berpindah ke Pulau Jawa. Di sini ada Kabupaten Sampang yang persentase penduduk miskinnya merupakan yang tertinggi di antara 508 kabupaten dan kota yang ada di Pulau Jawa. Terletak di Pulau Madura, Jawa Timur, persentase penduduk miskinnya itu mencapai 23,76% dari keseluruhan penduduk. Dan ternyata, predikat sebagai kabupaten termiskin di Jawa Timur telah dipegang Sampang selama lebih dari 10 tahun loh. Tingginya angka kemiskinan di kabupaten yang satu-satunya memiliki air terjun di Pulau Madura ini dipengaruhi minimnya lapangan pekerjaan dan rendahnya mutu pendidikan. Oke, sekarang mari kita berkunjung ke Pulau Sulawesi. Di sini kabupaten dengan jumlah penduduk miskin tertinggi ada di Kabupaten Boalemo dengan persentase 19% dari total jumlah penduduk. Boalemo sendiri terletak di Provinsi Gorontalo, dan di sini terdapat destinasi wisata menakjubkan berupa Garden Stone atau Taman Batu, karena terdapat hamparan bebatuan di tanah berbukit yang jumlahnya diperkirakan sampai ribuan, serta Pantai Ratu Boalemo. Faktor penyebab tingginya angka kemiskinan di sini karena adanya ketimpangan ekonomi, produktivitas masyarakat yang cukup rendah, hingga sumber daya manusia yang masih kurang memadai. Dari Pulau Sulawesi kita bergeser ke Nusa Tenggara Timur. Sebenarnya ada 5 kabupaten yang mengalami kemiskinan ekstrim di provinsi ini, yakni Sumba Timur, Sumba Barat, Sumba Tengah, Sumba Barat Daya, dan Rotendao. Namun Kabupaten Sumba Tengah lah yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak, mencapai 34,27% dari keseluruhan penduduknya. Kemiskinan di kabupaten ini dipengaruhi oleh iklimnya yang tergolong kering dengan curah hujan yang rendah. Juga karena Sumba Tengah ini sebenarnya adalah kabupaten yang masih tahap butuh waktu untuk berkembang karena merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Sumba Barat tahun 2007 lalu. Semoga beberapa tahun lagi udah gak miskin lagi ya. Harapan yang sama juga aku panjatkan untuk para penduduk di Kabupaten Maluku Barat Daya. Karena kabupaten yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Kepulauan Tanimbar di tahun 2008 ini memiliki persentase tingkat kemiskinan hingga 29,55%, menjadikannya sebagai kabupaten termiskin di Kepulauan Maluku. Padahal nih, Kabupaten Maluku Barat Daya ini disebut-sebut sebagai 6 surga yang tersembunyi, mulai dari Danau Tihu, Pulau Nus Eden, Gunung Kerbau, Bukit Doa Getsemani, Pantai Gerdaris Nyama, hingga Masbuar.
Disebut surga karena semua destinasi wisata ini dianggap masih perawan dan masih kurang dikunjungi. Mungkin tinggal butuh SDM yang bisa mengelola semua destinasi wisata ini jadi lebih baik agar bisa meningkatkan perekonomian kabupatennya. Dan kini kita tiba di ujung timur Indonesia, yaitu Papua. Untuk tingkat provinsi, Papua memang memegang predikat pertama termiskin di Indonesia. Sehingga tak heran jika ada banyak kabupaten yang juga memiliki penduduk miskin. Berbeda dengan Pulau Kalimantan, yang merupakan pulau dengan persentase penduduk miskin terendah di Indonesia. Sekarang aku akan memilih 5 kabupaten termiskin yang ada di Pulau Cendrawasih ini. Pada urutan kelima, kabupaten termiskin ada Nduga dengan persentase sebanyak 37,18%. Bentang alam Kabupaten Nduga berada di hamparan Lembah Baliem yang bisa dibilang kawasan ini termasuk daerah terisolir karena kondisi dan medan di sana yang cukup berat untuk dilalui. Hal itulah yang menjadi faktor penyebab penduduknya berada di garis kemiskinan yang cukup tinggi. Dulunya, kabupaten ini pernah menjadi bagian dari wilayah Kabupaten Jayawijaya. Dan hingga saat ini, kabupaten ini masih dianggap zona merah karena tingkat keamanannya yang masih kurang. Apalagi bagi pekerja proyek. Mereka masih trauma dengan beberapa kejadian yang melibatkan komplotan bersenjata dan menelan korban tidak sedikit. Selanjutnya ada Kabupaten Supiori yang 37,91% penduduknya berstatus miskin. Gak jauh beda sama Kabupaten Nduga. Kabupaten ini memiliki kondisi topografi yang bergunung-gunung dan hanya pada beberapa bagian tertentu saja yang merupakan daerah datar hingga landai. Wilayah hutan di Supiori juga sangat luas. Tak heran jika pembangunan kurang pesat di sini. Lalu ada Kabupaten Lanijaya dengan persentase penduduk miskin sebesar 38,73% dari jumlah penduduknya keseluruhan. Berada dalam Provinsi Papua, kabupaten ini sempat disebut-sebut sebagai kabupaten yang aman untuk menampung para pengungsi dari korban kerusuhan di Wamena, kabupaten tetangganya, pada tahun 2019 lalu. Tapi status aman itu sepertinya tidak berlangsung lama. Soalnya di bulan Januari lalu, justru terjadi bentrok antar warga di kabupaten ini yang membuat banyak penduduk lainnya merasa tidak aman. Baik, kabupaten yang berada di posisi kedua termiskin di Indonesia adalah Kabupaten Deyai dengan persentase tingkat kemiskinan mencapai 40,59% dari jumlah penduduknya. Alasan mengapa kabupaten ini amat miskin cukup jelas. Soalnya, kabupaten ini memang terbilang salah satu kabupaten yang masih baru jika mau dibandingkan dengan kabupaten lainnya di Indonesia. Jadi, kabupaten yang wilayahnya mengelilingi Danau Tigi ini memang masih butuh waktu untuk terus berkembang sehingga penduduknya tidak miskin lagi. Begitu pula dengan Kabupaten Intan Jaya yang tingkat kemiskinannya mencapai 41,66% dan menjadi kabupaten termiskin di Indonesia. Senasib dengan Deyai, kabupaten ini juga terbilang masih baru setelah dimekarkan dari Kabupaten Paniai. Kemiskinan penduduk kabupaten ini juga disebabkan oleh minimnya infrastruktur yang terkait dengan pendidikan, kesehatan, dan juga kesejahteraan masyarakat. Satu lagi, faktor yang cukup berperan besar atas kemiskinan di Kabupaten Intan Jaya ini, yaitu karena jumlah kelompok bersenjata di sana juga masih banyak dan seringkali meneror. Ngeri juga ya.